Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Pathfinder Janet. Menyanyikan lagu Mars Pemuda Advent. Moto, tujuan, dan janji pemuda Advent dibacakan oleh Pathfinder kita. Moto Pemuda Advent, kasih Kristus membuat saya. Tujuan Pemuda Advent, pekabaran Advent ke seluruh dunia saat ini. Untuk menjalani sampai Masterlight, bersama-sama kita angkat tangan kanan kita di bahu. Perjanjian Pemuda Advent. Perjanjian Pemuda Advent. Oleh karena Yesus mengasihi saya. Saya berjanji. Untuk turut aktif berpartisipasi. Setiap pelayanan perkumpulan Pemuda Advent. Melakukan apa yang dapat saya lakukan. Untuk menolong orang lain. Serta menyelesaikan pekerjaan penginjilan ke seluruh dunia. Jangan diturunkan. Menyanyikan Mars Adventurer oleh Pathfinder Janet. Jesus,
bersikap sempurna. Peraturan Adventura. 1. Jadi suka menurut. 2. Jadi suci. 3. Jadi benar. 4. Jadi bersudi. 5. Jadi sopan. 6. Jadi suka memperhatikan. 7. Jadi suka menolong. 8. Jadi gembira. 9. Jadi bijaksana. 10. Hormat dalam acara berbaktian. Menyanyikan lagu Pathfinder oleh Bapak Kerjaan. Perjanjian Pathfinder oleh Pathfinder dan Perjanjian Pathfinder oleh Pathfinder Native. Mari angkat kita tinggi bahu. Perjanjian Pathfinder. Oleh karena Yesus, oleh karena kasih karunia Allah, saya menjadi suci, manis budi dan benar. Saya mengikuti peraturan Pathfinder. Saya menjadi hamba Allah dan sahabat bagi manusia. Tangan itu benar. Peraturan Pathfinder oleh Pathfinder Julia. Singkat sempurna. Peraturan Pathfinder. Peraturan Pathfinder bagi saya adalah 1. Turun pagi. 2. Bangun sujud kewajibanku. 3. Memelihara tubuhku. 4. Bertindak berani dan berbuat benar. 5. Jadi sopan dan penurut. 6. Berjalan benar dalam acara kebaktian. 7. Selalu menyenangkan hati. 8. Menyenangkan Allah. Persiapan bendera. Balik kanan, gerak. Menangkapkan bendera, laksanakan.
Tanpa penghormatan. Balik kanan, hadap kanan, jalan. Tuhan, di sore hari Sabat ini patut kami bersyukur di hadapan Tuhan yang segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami, khususnya di dalam acara pembukaan atau penerimaan untuk hari-hari Paskah. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati acara ini berakhir dengan penuh sukacita dan biarlah Selamat sore bagi kita semuanya. Selamat sore. Nah, kita bersyukur kita berada saat ini di tahun yang baru, tahun 2024, di mana kita akan memulaikan pembukaan kelas dan juga penerimaan anggota baru sesuai dengan kelas masing-masing, mulai dari adventurer, pathfinder maupun CNG. Setelah beberapa lama kita beristirahat oleh karena libur akhir tahun hingga awal tahun, kita masuk di semester yang baru. Dan kita bersyukur juga atas dukungan daripada para orang tua kita, ya. Dan kita berharap bahwa kelas kita di tahun ini, setelah kita melaksanakan kenaikan kelas di akhir tahun 2023, kita harapkan bahwa di tahun 2024 ini, karena ada satu program kita akan adakan di Batam. Kita akan adakan pengamatan serentak, gitu ya. Ada program dari daerah yang akan mendukung akan aktivitas kita di Pulau Batam ini, dan kita harapkan bahwa jemaat Batamas merupakan satu jemaat yang akan ikut berpartisipasi dalam melaksanakan dan mengikuti program yang dilangsungkan oleh pimpinan kita dari daerah. Pada saat ini, sebelum kita akan melanjutkan hal yang berkaitan dengan kelas kita, saya ingin memberikan satu motivasi kita sebagai umat Tuhan dan juga para dari kami, baik adventurer, pathfinder maupun CNG. Di tengah-tengah kehidupan sekarang, ya saya sering tidur, ya teman-teman. Mungkin tahu dulu, ya juga. Di Juli itu ada satu bakal bangunan, atau bisa saya sebutkan itu bangunan yang gaduh. Kalau teman-teman ke sana, saya kadang-kadang juga melihat ada pemandangan yang terlihat di sana, dan itu sudah seperti hal yang biasa. Umurnya mungkin kalau umur di kelas kita waktu mungkin kali ya. Ada beberapa anak yang melakukan satu hal yang tidak pantas. Saya sendiri melihat itu, dan puji Tuhan itu bukan dari lingkungan anak kita. Dia melakukan secara terbuka itu menghisap lilin. Saya berpikir siapa yang salah di sini? Kita bukan dalam rangka
Tetapi di tengah-tengah kehidupan sekarang, bahwa sepertinya generasi-generasi yang diharapkan menjadi generasi penerus ini kandas. Seolah bahwa ada beberapa anak-anak sekarang ini tidak memiliki motivasi, memiliki harapan menjadi seorang anak yang berhasil di kemudian hari. Nah, ini yang terjadi. Ada banyak anak-anak di luar sana sepertinya tidak ada arah hidupnya yang pasti. Nah, saya melihat ada dua dari sahabat kita ATV yang ikut di kelas hari ini, ikut dalam upacara ini, pembukaan ini. Berharap bahwa yang mereka akan terus ikut. Ini saya pikir sangat, begitu saya lihat dari mereka luar biasa, saya sangat senang. Artinya bahwa mari kita para kakak pembina, kakak kelas, dan juga mungkin kita semua, mari kita saling merangkul. Karena saya pikir inilah salah satu tujuan yang kenapa Nabi Kelapa Atas ini didirikan, dibentuk adalah sebuah wadah untuk memperlengkapi para anak-anak di gereja ini, bahkan siapapun, untuk memiliki sebuah karakter yang baik, supaya jangan sampai ada pemandangan yang seperti yang saya lihat di Jolo itu yang kurang pantas, dan saya yakin itu adalah anak-anak yang menyusahkan hati daripada orang tua. Saya pikir itu kejadian itu membuat orang tua stres. Karena saya melihat kesalahan mereka itu begitu saja melakukan hal seperti itu dengan tubuh seperti yang terawat, habislah masa depan kalau kecelakaan sama. Ini adalah satu hal yang tidak patut kita lihat di dalam rumah kita, apalagi di gereja ini. Sekali bahwa inilah saatnya para anak kami sekalian, adik kami sekalian, apa juga Perpenda, JMG, mari ikuti kakak pembina, semua peraturan-peraturan yang ada, kelas demi kelas ikuti dengan baik. Kalau kita baca dalam buku Timotius pasal yang ke-3 ayat 16 dan 17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ada 4 poin: untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya pastikan bahwa setiap kurikulum materi-materi yang disampaikan itu bersumber dari firman Tuhan. Kenapa? Karena sudah diyakini bahwa firman Tuhan itu menjadi satu landasan yang bisa membentuk karakter para orang-orang muda, para anak-anak remaja, para anak sekalian, para pendengar, adventurer, CMG semuanya. Kalau kita kembali kepada Alkitab, karena memang materi-materi dalam kurikulum kelas nanti selalu berkaitan. Dan saya pikir itu menjadi sumber yang akan disampaikan oleh para anak ini. Dan saya bahwa para orang tua kami, kita senang saya melihat di sini ada banyak orang tua, bahkan ada fungsi yang menuntut cucunya. Berharap bahwa akan ada ya dukungan yang sekarang sudah orang tua kita, dan juga akan mengingatkan para anak-anak untuk ikut bergabung dalam hidup ini. Saya mau katakan bahwa ada banyak juga orang-orang yang sukses sekarang. Mereka bisa memiliki mental begitu baik, ya, moral begitu baik, mereka sukses. Tanyakan kepada mereka apa saja. Banyak yang menyaksikan. Disinilah saya itu di grup seperti ini. Di sini kita diajari firman Tuhan, di sini kita diajari untuk bisa melayani, di sini kita diajari untuk berhadapan dengan orang. Dan saya bersyukur. Jadi kalau suatu saat ada kakak pembina maupun struktur kita menasihati kita, jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Itu sedang mengarahkan kita
supaya kita berada di jalan yang benar. Oleh sebab itu, dari jumlah yang saya katakan, selamat untuk pembukaan kelas dan juga penerimaan anggota baru sesuai dengan jenjang masing-masing, agenturan, Pathfinder maupun CMB. Dengan dibukanya pada hari ini secara kelas, maka untuk saudara-saudara berikut, persiapkan hati pikiran kita dari rumah yang berhubungan dengan kelas kita, bawa langsung dari rumah. Gereja kita bersyukur kepada majelis, kepada para jemaat. Kita difasilitasi, apalagi yang kurang, tidak ada alasan untuk pulang ke rumah. Kenapa? Kita disediakan makan siang, air minum lengkap di sini, gedung tersedia. Jadi persiapkan hari Jumat. Apa yang berhubungan dengan kelas kita? Apakah itu buku catatan, apakah itu kartu, apakah itu seragam, apakah itu sepatu, apakah itu kaos kaki? Persiapkan hari Jumat. Taruh di tas. Hari Sabat bawa dalam kita. Saya pikir harus begini. Kakak kami ini pasti bawa ke kita. Oh betul-betul ada kerinduan, ada semangat Bapak untuk ikut kelas. Begitu cara. Tuhan memberkati kita. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kakak Melvin yang mengorganisir kelas kedua ini. Tentu kita dukung dan juga kepada seluruh kakak pembina. Ya, saya tahu bahwa pekerjaan saya ini sangat berat. Ya, karena teman-teman kakak pembina terikat, ya terikat dengan pekerjaan ini. Tetapi mereka melayani dengan tulus. Hargai itu jadi payah daripada kakak-kakak pembina. Jangan main-main dengan hal seperti itu. Tetapi kalau kita betul-betul mengikuti segala aturan yang ada, patuh kepada kakak pembina, itu akan membawa kehidupan kita untuk mempersiapkan kita para anak kita semuanya, adik kami, untuk generasi-generasi yang siap, yang bersaing di masa depan untuk mendapatkan cita-cita kita berhasil, sukses. Pertama, setia kepada Tuhan, iman tidak pernah goyah, tidak setia kepada Tuhan, dan juga sukses dalam hal di masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita, Tuhan tolong kita. Amin. Penyampaian laporan direktur kelas dan motivasi kepada para peserta oleh Master Guide dan Firmanul. Lapor upacara pembukaan Nabi Nikmat Batamas, Adventurer berjumlah 21 orang, Pathfinder berjumlah 23 orang, calon Master Guide berjumlah 5 orang, keseluruhan berjumlah 49 orang. Laporan selesai dan siap membuka kelas. Laporan diterima. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Baik, selamat sore untuk semuanya. Pathfinder, Adventurer, Adventurer. Seharusnya 3 kali. Sudah terlalu lama kasih tumornya. Adventurer, Pathfinder, calon Master Guide dan juga Master Guide. Nabi Nikmat Batamas. Terkadang kalau berdiri di antara kakak-kakak semua, saya juga sangat merasa gugup ya. Dan juga saya pikir bagaimana pekerjaan ini sangat berat kalau dilakukan seorang diri. Tetapi kalau kita bersama-sama, khususnya banyak di antara kakak-kakak yang sudah
Lama tidak aktif, kami mengajak kembali untuk mari kita bergabung bersama-sama. Kalau berbicara untuk pertanian dan juga kelas kemajuan, tentu kami selalu harus siap. Tantangan terbesar kami adalah harus siap. Bagaimana orang tua kami jika ada sesuatu yang diperlukan kelas kemajuan pasti katakan kami siap. Rupanya di dalam Alkitab juga kata siap lebih banyak daripada kata siap. Kalau di Alkitab ada 40 ayat yang katanya siap. Di Perjanjian Lama ada 22 ayat dan di Perjanjian Baru ada 18 ayat yang itu semua dikatakan siap. Jadi saya berharap kata siap akan selalu kita gunakan. Kata siap akan selalu kita pakai. Tentu dengan apa yang akan kita lakukan. Kalau dalam pengertian siap tahun 2024 itu mari kita sama-sama memperhatikan supaya kita boleh mengikuti tata tertib ini selama kegiatan berlangsung. 1. Setiap panggilan atau instruksi untuk berkumpul selalu menggunakan peluit. 2. Seluruh peserta selalu tepat waktu dalam setiap kegiatan. 3. Seluruh peserta selalu menjaga kebersihan lingkungan gereja. 4. Membawa dan menggunakan perlengkapan seragam ataupun atribut yang diperlukan dan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan. 5. Seragam adventure tipe A putih biru, kacu marun, sepatu hitam dan kaos kaki hitam, dan seragam Pathfinder coklat hijau, kacu kuning, sepatu hitam dan kaos kaki hitam. 6. Seluruh peserta mengikuti setiap instruksi yang diberikan. 7. Peserta klub Little Lamb sampai Master Guide dilarang bermain game ataupun bermain HP saat kebaktian Sabat dan jam kelas. 8. Anggota klub Little Lamb sampai Pathfinder dilarang membawa lalu menggunakan barang, alat ataupun sesuatu yang tidak berhubungan dengan kerohanian di hari Sabat. Contoh, kartu, bola, dan lain-lain. 9. Anggota klub Little Lamb sampai Pathfinder dilarang bermain-main di dalam gereja, terutama di mimbar dan ruang persiapan. 10. Seragam setiap bulannya adalah di setiap Sabat keempat akan menggunakan tipe C dan Sabat yang lainnya tipe A ataupun menyesuaikan. 11. Bagi peserta kelas kemajuan yang sengaja tidak ikut baris pada acara pembukaan, maka yang bersangkutan tidak dibenarkan mengikuti kelas, dan jika absen kelas melebihi batas yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan tidak akan ditamatkan. 12. Masing-masing pembina kelas dan instruktur diharuskan menggunakan seragam lengkap dan mengikuti upacara pembukaan kelas kemajuan. 13. Jika ada peserta kelas kemajuan yang berhalangan sehingga tidak dapat mengikuti upacara pembukaan dan kelas, maka yang bersangkutan harus melapor langsung ke pembina masing-masing. 14. Jika ada pembina yang berhalangan
sehingga tidak dapat mengikuti upacara pembukaan dan kelas, maka yang bersangkutan harus melaporkan langsung ke tatib dan juga direktur atau koordinator klub. 15. Tidak ada izin bagi peserta kelas CMG dan pembina kelas untuk mengikuti perlawatan karena perlawatan diadakan setelah kelas kemajuan selesai mengacu pada hasil konferensi jemaat. 16. Syarat untuk dinyatakan tuntas dan mendapatkan PIN kelas adalah pencapaian 70% dari seluruh total bobot pencapaian, yaitu dari sisi kehadiran, seragam, upacara, partisipasi ataupun tugas dan penurutan. Bobot pencapaian dapat dilihat dari absensi masing-masing peserta kelas kemajuan. 17. Adik-adik yang tidak tuntas tidak akan mendapatkan PIN, namun bisa naik ke kelas selanjutnya ataupun naik karena sesuai dengan usia. 18. Anggota klub Little Lamb sampai CMG yang mengikuti kelas kepahaman akan mendapatkan emblem jika telah dinyatakan lulus dalam ujian kelas kepahaman. 19. Bagi peserta yang melanggar tata tertib akan diberikan sanksi atau tindakan disiplin. 20. Yang berhak memberikan sanksi ataupun tindakan disiplin adalah seksi tata tertib dan direktur kelas kemajuan. 21. Peraturan berlaku bagi semua peserta kelas kemajuan ataupun termasuk pembina ataupun instruktur. Demikian tata tertib yang boleh saya bacakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Master Guide Nina Luci dan Koordinator Adventurer Master Guide Grace Torus.
hijau. Ya, itu. Vanessa yang marun itu. Ya, itu Vanessa itu. Yang pemimpin siapa? Kelas pemimpin siapa? Kelas pemimpin siapa? Itu yang masih mati, Janet. Dari situ aja nggak apa-apa. Kalau boleh sangat terputus. Baik. Mari kita menenangkan hati kita. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga. Pada sore hari Sabat yang kudus ini, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan dengan sukacita kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur berkat Tuhan yang indah bagi kami. Berkat penjagaan Tuhan, berkat kesehatan, berkat kekuatan, bahkan berkat jasmani yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami ada hingga pada saat ini, di awal tahun 2024 ini. Itu semuanya oleh karena kasih sayang Tuhan, kasih karunia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, bukanlah oleh karena kehebatan dan kekuatan kami. Itu kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami masing-masing. Di altar gereja ini, Bapak melihat dari arah di surga, kami membentuk lingkaran bergandengan tangan satu sama lain, berdoa memohon kepadamu ya Bapa. Ketika pada hari ini secara resmi Nafiri Klub Batamas membuka kelas dan sekaligus menerima pendaftaran anggota baru sesuai dengan kelas masing-masing, mulai daripada akademik, Pathfinder maupun CMP. Kami tahu ya Bapak, ini merupakan satu pergumulan yang sangat berat bagi kami untuk mendidik, mengarahkan anak-anak kami yang ada secara khusus di jemaat Batamas. Kami yang ya Tuhan, ketika Tuhan memberkati wadah ini, kelab Maslegai ataupun Nabi kelab Batamas, mulai dari Adventur, Pathfinder maupun JP, Tuhan akan memberkati sehingga ketika akan dimulaikan kelas yang baru maupun menerima anggota yang baru, Tuhan kiranya akan menolong, memberkati, bahkan memberikan hikmat kepada kakak-kakak pembina maupun instruktur yang akan menuangkan pemikiran, tenaga, bahkan apa yang ada bagi mereka untuk mendidik, mengarahkan, membentuk karakter daripada anak-anak Tuhan yang ada di jemaat Batamas ini. Oh Tuhan, kami hanya berharap kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan berlaku bagi kehidupan pribadi kami masing-masing. Sekali lagi Tuhan, kami sadar secara manusia yang terbatas kami berpikir ini merupakan satu pelayanan yang sangat berat kami temui dalam kehidupan kami. Oleh karena kami melayani anak kami yang merupakan generasi penerus yang Tuhan akan bentuk karakter mereka menjadi pemimpin-pemimpin di gereja ini, menjadi pelayan-pelayan di gereja ini. Bahkan sesuai dengan firman Tuhan, mereka akan dibentuk menjadi kepala bukan ekor, tetapi menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berhati mulia. Bahkan mereka akan tahu memilah mana yang baik yang harus mereka lakukan
mana yang tidak baik yang harus kami tangkapkan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Ya Tuhan Bapa kami di surga, tolong kami ya Bapa, berkati kami Tuhan, asingkan Tuhan kami tugas yang mulia ini bersama dengan Tuhan. Ketika Kau memutus para kakak pembina, memurapi kakak pembina, maka dengan sabar, dengan hikmat surgawi, mereka akan dikuatkan untuk menanamkan firman Tuhan sejak kini yang merupakan landasan dalam perjalanan kerohanian kami, ditopang oleh perjalanan kehidupan kami, supaya kami semuanya, anak kami Tuhan, selalu sedia di hadapan Tuhan, memiliki dasar iman yang kokoh. Ketika telah mereka menjadi orang dewasa, maka mereka adalah anak Tuhan yang patut menjadi injil di tengah-tengah kehidupan mereka sosial. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kurikulum yang ada, materi-materi yang disampaikan, maka anak kami ini boleh memahami dengan baik, menerima dengan baik, dan juga boleh mempraktekkan dengan baik di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Memberkati mereka Tuhan untuk patuh secara disiplin dan juga selalu mematuhi akan aturan-aturan yang ada, dan juga mengikuti setiap kelas ketika akan dilakukan yang materi-materi kelas yang akan dimulaikan untuk sahabat-sahabat yang akan datang. Kami juga percaya tanpa dukungan daripada gereja ini, tanpa dukungan daripada orang-orang di sekitar, bahkan teruskan para orang tua, tolong kami Tuhan, sehingga satu kesatuan yang Tuhan telah berikan, kami boleh saling mendukung untuk kemajuan akan pelayanan, untuk iman daripada anak kami boleh bertumbuh dengan baik, mempersiapkan mereka generasi-generasi yang akan melayani gereja ini menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang membawa sukacita bagi keluarga, maupun orang-orang yang akan senantiasa meninggikan nama Tuhan, dan mereka tetap sedia sampai Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Ajaib kasih Tuhan bagi kami ketika hamba-Mu mengangkat tangan hamba-Mu ini di atas daripada kami semua, terus kepada anak-anak kami. Karena Tuhan yang berberkat dan kudus itu menggantikan tangan hamba-Mu ini menjadi sebuah berkat rohani bagi kami, khususnya kepada anak-anak sekalian Nabi Gelap Mas ini. Tuhan kiranya akan memberkati dan melindungi kita semuanya. Tuhan menyinari wajah kepada kita sekalian dan akan berikan kasih karunia kepada kita semuanya. Tuhan juga akan menghadapkan wajah kepada kita sekalian dan akan memberikan damai sukacita bagi kita. Kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan dengan kuasa Kudus kiranya akan selalu menyertai kita. Sejak saat ini secara resmi dibuka pembukaan kelas maupun penerimaan anggota yang baru di Nabi Kelapa Mas sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. Surabaya.
Terima kasih Bapa oleh karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang acara ini, bahkan di acara pembukaan dan penerimaan anggota kelas baru. Tuhan, terima kasih acara ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih oleh karena Tuhan masih memberikan satu kesempatan lagi kepada kami untuk kami bersama-sama bergandengan tangan memajukan pekerjaan pelayanan Tuhan khususnya di Departemen Kelas Kemajuan. Bapa yang Maha Baik, di tahun ajaran yang baru di tahun 2024 sudah ada para adik-adik kami yang mau menyerahkan diri mereka untuk kami didik sebagai pembina. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang akan memberkati kami, Tuhan yang akan memampukan kami melakukan komitmen kami ini, karena kami menyadari Tuhan kami adalah manusia yang tidak sempurna, tetapi kami percaya ketika kami mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kami, memberkati adik-adik kami baik yang di kelas Pathfinder dan Ater maupun Ater bahkan CMB. Biarlah Tuhan akan terus memberikan kepada mereka roh penurutan. Jadikanlah mereka adik-adik yang mau diajar, adik-adik yang mau dituntut, sehingga ya Bapak mereka boleh menjadi anak-anak atau adik-adik yang bersedia untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan oleh karena kami yakin dan percaya setiap permohonan kami, setiap komitmen kami, Tuhan akan mendengar dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Biarlah kiranya permohonan kami ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di atas segala